Assalamualaikum. Kenalin, kita family dari Jepara. Ada Ayah Isal, Mama Lala, Kakak Najwa, dan Adik Arsyad. Nah, tanggal 28 Juni kemarin kita nekat liburan ke Bali. Bukan naik pesawat, tapi naik bus lewat darat dan nyebrang laut. Wow, seru banget. Hari ini kita mau ke Bali, guys. Sama apa? Kak? Sama Kakak Bella. Sama Pak Dedi juga. Oh, Dedi di sana. Pak Dedi di Bali. Aku mau Nyusul. Aku mau nutun. Kita jangan nol suara. Dadah. Siang dari Jepara, semalam di bus sampai pagi kita udah di penyeberangan Aku mau kapal. naik kapal dulu, guys. Tadi aku udah bobo. Ya, habis itu kita bangun sampai pelabuhan. Bangun bisa ke pelabuhan. Masya Allah. Terus itu kapalnya kemana-mana, guys. Ya, itu kayak kapalnya berapa nih? Di atas kapal kita disambut sunset yang cantiknya susah dilupain. Rasanya kayak Bali udah kasih salam nih duluan sama kita. Dingin. Wow. Wow. Muatan di sana. Itu bisa naik lagi di atas. Masya Allah. Gunungnya bagus banget. Dingin banget. Masuk aja. Halo Arsat. Halo Bella. Halo Mama. Gunungnya bagus. Tuh lihat sunrise namanya nih. Beta janji, beta jaga Ale untuk selamanya. Beta janji akan setia hanya untuk Kita ke sana. Oke, gaskan. Aku tuh mau di Bali, guys, tapi mobilnya dinaikin tua aja. Mobilnya naik, guys, naik kapal sama bis kita, ya kan? Ya. Sore harinya kita sampai, dijemput sama Pak Diadip sekeluarga, istirahat bentar, terus lanjut diajak jalan-jalan ke Nuanu Kreatif buat ngeringin badan. Yeay, sampai di Nuanu Art, kita beli tiket dulu di sini di counternya, dan kita naik shuttle karena lumayan jauh, jadi lumayan biar nggak capek kakinya ya, apalagi bawa anak-anak yang masih. Dan ini adalah lokasi pertama kita di Nuanu ketika sampai di Bali. Seru banget naik shuttle nih, patungnya yang nanti malam kita cek di sini nih, poin pentingnya, point of interestnya nanti. Nah, di Nuanu ini yang paling berkesan menurutku ternyata bukan hanya instalasi seninya atau sudut-sudut estetiknya. Yang paling berharga ini adalah bisa menikmatinya bersama keluarga. Seru banget berjalan tanpa buru-buru, berhenti di setiap karya yang menarik perhatian. Di sini kita lihat karya taman keren, walaupun hijau semua tapi beda-beda loh tanamannya. Dan di atas ini ada pancuran air gitu kayak hujan, tapi nggak yang deres kayak apa ya, gerimis. Nah, ini juga salah satu artnya dari rotan berbentuk hewan belalang yang besar, cocok banget sih buat foto di sini, cakep. Di depan. Kanan kiri, Dek. Nah. Ini pada tip. Kita ke kebunnya juga anggrek. Ini juga banyak banget tanaman dan konsepnya itu hijau-hijau gitu loh. Di bawahnya itu kayak ada asap-asapnya juga, bagus sih, dekorasinya cakep, ada batu-batunya juga buat menghiasi yang kita kaki-kaki buat di jalan di bawah gitu. Dan atasnya itu ada banyak kipas, jadi di sini suasananya adem gitu, asri. Apalagi sore-sore ya nggak sih, kalau jam 12 sudah pasti panas ya di sini. Nah, ini puncaknya. Jadi Nuanu Art ini cakep, konsepnya creative city gitu, dimana pengunjung ini tidak hanya melihat karya seni tetapi juga merasakan pengalaman yang interaktif melalui taman multimedia
patung raksasa, pertunjukan cahaya, ruang edukasi, area budaya, hingga berbagai acara seni internasional. Nah, di pojok sana juga ada pameran fotografi. Hasil karyanya juga cakep-cakep. Di sini kita lihat landmark ikonik seperti The Earth Sentinels karya Daniel Popper, Aurora Media Park yang memadukan teknologi visual dengan alam. Oke, lanjut kita day 2 di Bali. Yeay. Anak-anak udah ready go. Kita go kemana nih enaknya? Naik motor dan pasti seru. Arah mana ya? Nah, kita naik motor. Ini pertama kali ngomong nggak pakai helm di Bali karena lupa bawa helm Pak D. Tapi nggak apa-apa karena kita lewatnya di daerah pedesaan gitu loh. Nih, kayak gini nih jalanannya, kayak cepet gitu. Walaupun kita kesananya itu 1 jam lebih, itu kayak cepet aja. Nah, kita sampailah ke Bedugul. Di sini kita barengan sama anak-anak yang dari mana ya, apalah. Dia juga pada rekreasi, kita rekreasi juga, dan kita juga pengen pengalaman baru ya. Naik boot, anak-anak naik juga ke Danau Baratan. Lumayan sih tegang juga ya bawa anak-anak terus naik boot, tapi gak apa-apa lah, kita coba bismillah aja ya. Oke. Ini first time Bella sama Arsat naik boot, dan ini lumayan kenceng banget sih bootnya. Pas pertama ini kenceng, terus dia pelan-pelan gitu pasti sampai ujung gitu. Nih, aslinya itu mama itu deg-degan naik ini, apalagi bawa anak-anak. Kayak gimana ya, kita tuh nggak ada pengaman gitu loh. Tapi udahlah, ya Allah, berdoa aja biar aman. Nah, ini nih view yang paling ditunggu. Ini kayak di uang 50.000 kita nih, betul kan? Iya nih. Kita juga foto di sini, cuman kita foto pakai HP lah seadanya ya. Nggak terlalu niat, kita cuma mengulang memori lama dulu mama sama ayah di sini berdua setelah nikah. Lanjut dari Bedugul kita ke The Blooms apa ya? The Blooms Garden. Yes. Kita kesini banyak banget bunga-bunganya. Tuh ada ungu lavender. Kayak kelihatan juga tuh gunungnya. Besok kita kesana sih. Oke, fokus lagi ke sini. Di sini banyak banget tanaman dan art-artnya juga banyak. Nih, bagus, cakep, dan tuh kan artnya kayak manusia gitu loh. Kita lelah sudah dan beli something, minum atau cemilan ringan di sini. Harganya juga tidak terlalu mahal menurutku. Satu kelapa gitu 25.000. Aku ingat tuh di kelas cafe kayak gini kan lumayan ya, nggak terlalu mahal lah. Oke. Dan kita bisa ngadem di sana. Anak-anak juga bisa istirahat santai sambil menikmati cemilannya. Oke? Ini dia mau yang nonton mau tak kasih es krim. Kilo. Dek, liatin sini di es krimmu, Dek. Kita jalan jauh juga di sini, banyak patung-patung dewa-dewi. Anak-anak sambil mengenal lah, explore apa sih ini budaya Bali itu seperti apa, dan ternyata banyak ya bunga-bunga, nggak hanya kuning, merah, ada juga ungu, lavender. Sorenya kita ke Tanah Lot, dan inilah dia Tanah Lot. Kita cari parkir dulu lah ya. Tuh kita sampaikan. Oke. Jadi di sini itu banyak bule dan lokal, cuman seperti banyak bule ya. Cakep banget, di sana ada matahari, kita bisa lihat sunset. Di sini itu tenang. Tuh kan ada hijau, dan kita juga bikin konten di sini, bikin konten keluarga.
Tanah lot ini selalu punya cara yang mengingatkan bahwa keindahan ini tidak harus berisik. Berdiri memandang laut, menikmati deburan ombak, dan menghabiskan waktu bersama keluarga terasa cukup untuk membuat hari terasa lengkap. Bukan tentang seberapa jauh perjalanan kita, tetapi tentang siapa yang menemani setiap langkah, karena pada akhirnya tempat yang paling indah adalah tempat yang dipenuhi tawa dan kebersamaan. Nah, lanjut dari serunya bertemu para kera di Tabanan. Nih ada kera-kera lucu di Tabanan dekat sama tempat tinggal kita. Di sini banyak keranya, namun tempatnya seperti udah nggak terlalu banyak pengunjung ya di sini. Cuman lumayan mereka jadi excited ketemu kera-kera di sini. Pada lari-larian tuh kan tuh berkumpul sama teman-temannya, sempat juga takut. Serunya bertemu para kera di Tabanan, kita lanjutkan aja perjalanan menuju Ubud. Kali ini aku naik motor lagi dan aku pakai helm ya. Dan kita sampai juga di Pura Ubud. Setiap tikungan ini menghadirkan pemandangan khas Bali yang membuat perjalanan itu terasa sama indah dengan tujuannya. Sesampainya di kawasan Pura Ubud ini, suasananya begitu tenang. Arsitektur yang megah, ukiran khas Bali, dan nuansa sakral ini mengajak kami untuk sejenak melambat, menikmati jalan, menikmati setiap detail, dan menghargai kekayaan budaya yang tetap terjaga. One journey, many memories, from nature to culture. Bali never runs out of stories. Jalan dari Pura-Pura nggak kurang afdal ya kalau kita nggak jalan-jalan ke pasarnya juga. Di depan pura ini tuh ada pasar, kayak pasar apa ya, pusat belanja lah ya, pusat belanja pernak-pernik, cuma lumayan mahal di sini ya, jadi cuma lihat-lihat aja lah. Lanjut aja kita perjalanan kemana lagi nih. Si Arsyad ngantuk guys, tapi sudah tetap oke sih mereka. Udah enjoy hari ketiga di Bali dengan kemacetannya, tapi nggak macet-macet banget, tetap jalan. Makanya kita naik motor gitu biar cepet aja kita kemana-mana. Nah ini dia destinasi selanjutnya, kita ke Taman Dedari. Guys, kita bikin konten di sini juga, seru banget. Kita ke Pasar Badung. Nah, Pasar Badung ini lumayan dekat dengan Canggu. Kita beli oleh-oleh di sini. Pernak-perniknya lengkap dan harganya affordable sih. Ini cocok banget buat cari oleh-oleh yang sama dengan pusat belanja lainnya. Yang tadi di Ubud di sini pun juga ada loh. Dan harganya nggak semahal di sana, guys. Nggak apa-apa lah. Kita kesini lihat-lihat pernak-pernik, ada yang cocok nggak dekorasi buat kamar Bella mungkin ya. Nih kita sempat beli yang buat di kulkas itu, tempelan buat di kulkas, terus ada ganci, gantungan kunci, dan banyak lagi, ada daster juga kita beli. Nah sampai juga di sini adalah Pantai Batu Bolong, tuh kan. Di sini pasirnya hitam, banyak banget anjingnya. Semua di Bali tuh banyak anjing ya guys, jadi jangan kaget karena di sana anjing itu seperti kucing kalau di Jawa, dimanapun ada. Nah mereka udah nggak sabar kecek-kecek gini, sepoi-sepoi, terus menikmati alam kan di sini ya yang ditunggu-tunggu.
Namanya juga anak-anak ya guys, pasti pengennya berenang, main air, main pasir. Ya udahlah, nikmatin aja. Kita santai aja ya di sana sambil nunggu sandal-sandal mereka. Oke. Kita ke mana nih? Desa Panglipuran. Desa Panglipuran ini hawa-hawanya itu tenang karena di sepanjang jalan ini ada suara gamelan yang mengiringi perjalanan kita. Tuh kan? Nanti aja dengerin. Coba deh ke sana. Terus di sini tuh bener-bener bersih tempatnya. Banyak banget orang-orang di sini yang sewa baju adat. Cuman kita enggak. Arsat kebetulan tadi di Pasar Badung itu beli ini ikat kepala sama sarungnya. Kalau Bella beli rok skirt sama ikat pinggangnya tuh. Jadi dipakai aja di sini, cocok kan? Nah, setelah dari Desa Panglipuran kita sampai ke Hotel Kintamani. View-nya guys. Kita lanjutkan aja perjalanan. Di sini view-nya masya Allah banget ya, bener-bener indah kalau dilihat langsung. Kalau di sini mah cuma perwakilan. Kita bikin konten juga di sini kayak di gunung nggak sih, di sini puncak gunung gitu loh, keren ya. Nah, aku tertarik di Montana Cafe di Kintamani salah satunya. Dan mereka ini lagi cari spot foto. Dan kita santai-santai lah di sini sambil menikmati alam sejuk, cerita-cerita kita kemana, dan mengembalikan mood baik anak-anak pastinya. Karena di Kintamani itu jauh, kita naik mobilnya Pak D dong. Nah, dari Kintamani kita ke Kopi Luwak. Jadi di sini tuh kayak ada prosesnya pembuatan dan lain-lain dijelasin di sini. Mbaknya super duper ramah dan harga kopi luwak secangkir itu 50.000. Kita dibonusin semua varian yang boleh dicobain. Nanti deh kita cek ya. Di sini kita cek dulu luwaknya, kenalan dulu sama si luwak. Hai luwak. Nah, tuh kan anak-anak excited. Luwaknya lagi bobo karena kalau malam bangun. Tuh. Kita jalan-jalan lagi. Di sini adem juga, banyak tanaman, ada tanaman vanili juga loh tadi di dekat luwak. Nah, ini kopinya dari sebelum dipisahkan atau dari luwaknya itu sampai dia dibersihkan, terus dikeringkan dan disangrai. Ayah penasaran banget sama kopi luwak. Tapi di sini kita coba yang kopi luwak betina yang harga 50.000 itu tadi. Kalau yang jantan lebih mahal sepertinya, saya lupa berapa pastinya. Berapa lama itu? Di sini mbaknya menjelaskan prosesnya, ditanya. Arsat juga tadi penasaran dengan alat tumbuknya. Ini cara menghaluskan dulu nih. Kita tumbuk-tumbuk sampai halus kopinya. Kalau sekarang pakai grinder. Lebih cepet. Nah, kita sampai juga di sini. Ini bagus banget sih. Berasa kayak itu bambu ya, padahal itu besi loh. Jadi itu pagar-pagarnya itu aku kirain bambu loh, ternyata besi tapi dibuat bambu. Seartistik itu ya enggak sih? Sempat khawatir kalau bambu itu anak-anak. Aman ya. Nah, ini proses pembuatan kopi luwaknya dari alat Jepang sepertinya. Keren banget ya. Disaring, dia turun ke bawah, terus naik lagi, nanti ampasnya terpisahkan. Nah, di sini itu kita nggak hanya beli kopi luwak, tapi disuguhi dengan cemilan. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 varian produk di sini yang disajikan dengan nama-namanya tuh. 1, 2, 3, sampai 14 sudah keren banget. Kita ke Canggu, John Canggu.
ini day selanjutnya ya guys, nggak mungkin lah satu hari paling kita ke 2 tempat gitu loh. Nah di sini paling family resto sih dan kids fun. Tuh lihat anak-anak juga oke. Mereka suka banget tempat ini. Ada perosotan, ada kuda-kudaan juga. Terus rumputnya ini pakai rumput sintetis. Ya kata ayah tempat yang baik juga bisa diciptakan. Tuh nyatanya ada nih. Aku lagi beli temen BTW mama. Nih Arsya juga suka main ayunan juga. Ini ayunannya dari kayu loh. Tuh Bella naik bebek-bebekan. Di sini kita renang gratis, cuma beli makanan aja di sana. Sambil pilih-pilih menu, sambil anak-anak main, menyenangkan dan pasti tidak dapat dilupakan karena sangat berkesan buat mereka. Oke, setelah berenang dan makan, mereka masih ada energi loh ternyata. Main lagi deh di perosotan, main lari-lari, main kuda-kuda, main apa lagi nih? Tapi di sini tuh emang bikin nyaman sih. Sambil nunggu Pak Deadi bangun. Kita makan pizza di sini. Habis berapa ya di sini? 300.000 lah ya. Mereka juga ini berinteraksi dengan anak-anak bule lumayan. Jadi oh ternyata ada juga ya di sini. Nah selanjutnya kita ke Pandawa Beach bareng Pak Deadi. Sorenya tuh mereka seperti biasa ya. Di sini Pandawa Beach cuman menurutku lebih bagus ke Melasti ya. Di sini tuh ramai banget dan bikin aku jadi bingung. Akhirnya kita ke warung dan beli es degan lagi dong. Air kelapa isinya. Nih, yang paling suka anak-anak itu adalah keluar dari rooftop. Ya namanya juga anak-anak ya. Kita lanjut ke Melasti Beach. Di sini itu ada 2 bebek ikonnya itu. Dua angsa ya, bukan bebek, 2 angsa guys. Nah, antar tebing di bawah ini ada pantai yang bagus banget. Namanya Melasti tuh. Cuma di sini banyak banget karangnya sih. Karangnya gede-gede dan
Oke, di sini kita bikin konten lagi. Dulu guys. Guys, sambil lihat-lihat pemandangannya. Tuh, karangnya banyak banget. Harus pakai sandal sini. Tuh. Di sini karangnya banyak. Terus airnya juga bersih. Oke sih. Di sini mereka menemukan jellyfish loh. Berubur. Ada helikopter lewat guys di sini. Oh ini ya helikopter Bali tuh. Heli Bali yang berapa juta tuh. Nah, kita juga jalan-jalan lagi ke mana ini? Desa apa ya? Denpasar. Cuma di sini banyak janggarnya. Alhamdulillah kita punya pengalaman baru lihat janggar asli dari Bali loh. Setelah itu, setelah puas-puasin kita beli oleh-oleh dan lain-lain, sudah selesai kita packing. Akhirnya kita pulang ke Jepara guys. Dianterin Pak Deadip ke pool, ke bagasi lupa namanya bisnya. Dan di sini adalah pelabuhan. Kita naik kapalnya kayak beda sih dari yang kita berangkat. Ternyata kapalnya banyak dan beda-beda ya. Dina lokasi dan lain-lain juga beda-beda. Kalau aku sih yang penting itu aman-nyaman ya. Dan di akhir cerita ini lumayan excitednya itu anak-anak melihat putra duyung yang terjun ke laut nih. Lihat nih setelah ini. Ya, lihat tuh bagaimana dia terjun. Dia bukan mancing ikan, tapi ambilin uang yang kita jatuhkan dari atas, kayak atraksi gitu loh guys. Ini jadi excited juga si Arsyad. Kok bisa ya ambil itu ya, kok nggak tenggelam ya gitu. Banyak banget tuh pikirannya. Tapi jangan coba-coba kalau nggak bisa berenang. Semangat bapak buat cari duit buat keluarga ya. Keren sih. Hanya ada di pelabuhan. Nah itu cerita kita di Bali. Semoga jadi pengalaman baik buat anak-anak, buat keluarga, makin erat. Dan next destination kemana lagi nih? Semoga dimudahkan, dilancarkan, dan diberi keberkahan. Sampai jumpa di next video. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.